Selamat pagi seluruh jemaat GPIB Maranatha Subang. Kita kembali dalam ibadah minggu pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, ibadah minggu online ini secara khusus untuk saudara-saudara kita, orang-orang tua kita yang tidak dapat hadir di dalam persekutuan gereja Tuhan. Karena kelemahan tubuh, karena kondisi usia lanjut. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk kita yang sehat, mari kita tetap datang bersekutu di dalam rumah Tuhan. Ingat, jam ibadah kita 2 jam ibadah, pukul 7 pagi dan pukul 10. Kita akan memulai ibadah online ini. Kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Hosea pasal 1 ayat 1 sampai ke 9. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih dan berkuasa, terima kasih Tuhan atas penyertaan, atas kasih dan kuasa-Mu yang senantiasa memimpin dan melindungi kami. Begitu juga pagi hari ini Tuhan, di dalam semangat yang baru, di dalam panggilan kami bersatu dalam persekutuan gereja Jemaat GPIB Maranatha Subang. Sebentar kami akan mendengar firman. Kami percaya Roh Kudus Tuhan memimpin setiap pribadi kami untuk kami mengerti akan firman yang kami dengar. Begitu juga Roh Kudus Tuhan memperlengkapi kami untuk kami melakukan firman yang kami dengar. Bersabda ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilahkan berdiri. Pembacaan firman Tuhan, Hosea pasal 1 ayat 1 hingga ke 9. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk membaca Alkitabnya masing-masing. Bapak Ibu Saudara, renungan pagi kita ini beralaskan dari ayat kedua, kelima, dan ke-6. Demikian bunyinya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Ayat kelima. "Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yetrel." Ayat ke-6. "Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Loh-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka." Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpuji Kristus. Haleluya. 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 Haleluya.
saudara yang terkasih, setiap manusia tidaklah mudah untuk melakukan firman Tuhan atau melakukan kehendak-Nya. Untuk melakukan kehendak Tuhan sudah pasti membutuhkan suatu komitmen, keberanian. Juga harus didasari dengan benar-benar rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Hosea adalah seorang nabi yang dipandang semua orang sebagai penyambung lidah dari Allah. Namun, ia harus melakukan suatu hal yang dipandang hina oleh semua orang. Di saat itulah Hosea dalam dirinya, dalam panggilannya, ia harus memilih antara taat kepada Allah atau malu kepada manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bila kita harus melakukan apa yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kehendaki, kita juga tidak terlepas seperti pandangan Hosea, mempertimbangkan apa yang dijalaninya. Tetapi Hosea, ia melakukan apa yang Tuhan suruh, karena ia betul-betul mencintai. Sekalipun ia mempunyai kelemahan, yaitu kepada pemerintahan yang ia jalani bersama umat pilihan Tuhan. Ia melakukan dosa, yaitu ia menyembah para berhala, menyembah dewa-dewa lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam bacaan ini, ayat kedua tadi, di mana Tuhan berbicara kepada Hosea dan berfirman kepada Hosea agar Hosea mengawinkan seorang sundal dan memperanakan ia anak-anak sundal. Inilah suatu yang harus Hosea lakukan, sekalipun orang banyak pada saat itu di sekitarnya memandangnya sangat memalukan. Dan disinilah apa yang dilakukan Hosea. Dia mengambil keputusan ini karena ia percaya Tuhan mempunyai rencana dari anak-anaknya.
anak-anak mereka lah yang kemudian ditempatkan menjadi kekuatan-kekuatan bagi bangsa pilihan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mengapa Tuhan menyuruh Hosea untuk mengawinkan perempuan Sunda? Memang sangat istimewa bagi Hosea. Di dalam kenabiannya, dalam diri dan kehidupannya lah Tuhan memakai tujuan pemberitaannya. Disinilah Tuhan mau nyatakan bahwa umat Israel tidak memperlihatkan kesetiaan kepada Allah. Justru umat Israel berbuat dosa, menduakan Allah, yaitu menyembah ilah-ilah lain. Seperti yang digambarkan dalam pribadi Gomer, perempuan Sunda yang tidak pernah setia kepada suaminya. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, Saudara, kehidupan Hosea secara tidak langsung ingin mengatakan kepada umat Israel bahwa mereka telah berbuat dosa besar, yaitu telah menduakan Allah. Artinya, tindakan umat Israel telah berpaling kepada Allah lain, sehingga Allah pun tidak segan-segan menghukum mereka. Dan di sini juga mau dinyatakan bahwa Allah tidak pernah kompromi dengan dosa, dan karena itu mereka harus menjalani hukuman Allah. Di dalam kesetiaannya, Hosea menjalani ini semua karena ia percaya Allah mempunyai rencana bagi bangsanya. Apa yang Tuhan mau katakan kepada bangsa pilihan Tuhan melalui Hosea dan keluarganya? Kalau dalam bacaan ayat kelima dikatakan Allah ingin mematahkan busur panah, yaitu di mana anak mereka akan menjadi tempat mematahkan kekuatan busur panah Israel. Allah ingin mematahkan kekuatan busur Israel, sebab Israel telah berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka telah membelakangi Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Begitu juga raja mereka melakukan yang tidak berkenan di hadapan Allah dengan bersundal kepada Allah lain. Dan inilah
yang membuat sakit hati Allah. Oleh sebab itu, Allah menghukum Israel dan mengangkat Yehuda. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, keberadaan kehidupan kita saat ini sebagai umat tebusan Allah. Jangan lagi kita berperilaku seperti bangsa pilihan Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan yang telah diselamatkan, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, tetapi mereka melakukan tindakan yang tidak berkenan kepada Allah. Begitu juga untuk kita. Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang telah diselamatkan, yang telah ditebus. Jangan lagi kita menduakan hati kita dengan ilah lain. Tuhan Yesus disalib satu kali untuk keselamatan kita, untuk penebusan dosa kita. Cukup sekali Bapak Ibu Saudara, Ia menyatakan pengampunannya, karyanya untuk kita semua. Dan ingat, janganlah kita kembali sujud menyembah kepada ilah-ilah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya satu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam kehidupan, di dalam kita menata perjalanan kehidupan kita saat ini, kita juga mau diingatkan, hidup adalah anugerah yang Ia berikan. Dalam hidup ini kita sebagai mitra kerja Allah diberikan kepercayaan untuk menjalani hidup dengan segala karya dan tugas panggilan kita sebagai anak-anaknya. Nah, bacaan kita tentang Hosea itu menjadi peringatan untuk kita menjalani kehidupan ini, bahwa Allah tidak menghendaki kita menduakan dalam kehidupan ini. Allah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang juga memberi kepada kita semua kehidupan, Allah yang sangat menyayangi dan memberi kita pengampunan. Namun Bapak Ibu Saudara, Allah yang kita imani di dalam Yesus Kristus, yang kita kenal, adalah Allah yang senantiasa ingin kita betul-betul menjadi rekan kerjanya yang selalu memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, begitu juga di dalam Alkitab, Allah kita adalah Allah yang mendatangkan berkat bagi kita. Dan biarlah kita tetap mengandalkan Dia dalam hidup ini. Dan Dia juga bagaikan orang tua, bagaikan guru yang terkadang tidak segan-segan memberi pelajaran berupa hukuman bagi umatnya.
juga bagi kita. Semua pembelajaran yang Ia berikan adalah untuk menyadari kita akan kesalahan kita dan kita kembali kepada Dia. Begitu juga yang kita kenal, Bapak Ibu. Allah di dalam Yesus Kristus yang kita kenal juga sebagai guru yang agung, di mana Yesus diberikan gelar tersebut karena Dia bukan hanya memberi pengajaran layak seorang guru. Yesus juga memberi pengajaran yang berharga tentang kesetiaan melalui pelayanan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Guru yang agung adalah Yesus. Begitu juga yang diingatkan dalam kehidupan persekutuan yang terkecil, keluarga, Bapak Ibu, pengajaran yang termahal, pengajaran yang betul-betul sangat mendasar untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Bukan pendidikan mengejar titel, mengejar gelar. Bukan juga kita mengajar anak-anak kita supaya bekerja mencari uang yang banyak. Bukan. Tetapi pengajaran yang penting adalah pengajaran seperti Yesus berikan kepada kita, yaitu iman yang tertuju kepada-Nya. Kalau pada hari ini, Bapak Ibu, kita juga merayakan Hari Pendidikan, kita mau diingatkan sebagai orang tua Kristiani, baik sebagai ibu, baik sebagai bapak kepala rumah tangga, mari kita memberi pendidikan kepada anak-anak kita yang selalu tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang selalu mengandalkan Dia dan setia dan taat. Tidak seperti bangsa pilihan Tuhan yang mudah dipengaruhi dengan ilah-ilah lain. Tidak seperti Gomer, perempuan Sunda yang tidak setia kepada suaminya. Tetapi kita mendidik anak-anak kita tertuju kepada Yesus, setia dan taat. Bagaimana seperti Hosea, setia menjalani panggilan dan tugas tanggung jawabnya sekalipun ia mempunyai beban yang berat. Mari Bapak Ibu, di hari pendidikan ini, tugas dan panggilan kita untuk orang tua, kita mendidik anak-anak kita di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Pendidikan tidak cukup hanya di sekolah. Pendidikan tidak hanya cukup dibatasi dengan gelar sarjana, tetapi pendidikan yang mulia adalah pendidikan dari Sang Guru yang Yesus Kristus berikan kepada kita, yaitu Guru yang agung, yang selalu berharga di mata kita dan memuliakan namanya. Amin.
serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai, dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Kita akan doa, syafaat, dan doa persembahan. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan. Pada minggu ini kami kembali diingatkan akan tugas dan panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami selalu memiliki kesetiaan, iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, dan yang selalu setia, taat di dalam panggilan. Begitu juga di dalam bahtera rumah tangga kami. Kami dapat mendidik anak-anak kami di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan memperlengkapi setiap pribadi kami. Kami menyerahkan segala hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dari lembaga yang tertinggi hingga lembaga yang terendah, Tuhan Yesus memberkati. Begitu juga daerah Subang ini, Tuhan yang senantiasa ada dan dipermuliakan. Anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, Tuhan Yesus yang menjaga. Ya Bapa yang penuh kasih, kami juga mau berdoa untuk pelayanan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus yang senantiasa ada. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit, baik yang dirawat di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau berdoa untuk orang-orang tua kami, Tuhan menjaganya. Kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini dalam studi mereka, yang saat ini menata masa depan mereka, yang saat ini dalam pekerjaan, ataupun saat ini Tuhan anak-anak kami yang mencari pekerjaan. Tuhan memberkati dan ikut campur tangan. Kami menyerahkan setiap pribadi keluarga kami serahkan ke dalam tangan. Tak lupa Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persembahan kami. Biarlah persembahan kami menjadi dupa yang harum dan berguna untuk pelayanan gereja. Inilah doa permohonan kami. Demi nama anak Yesus Kristus
yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat Tuhan, ibadah kita selesai. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita tetap harus menjaga kesehatan. Tetap memakai masker, rajin cuci tangan, dan jauhi kerumunan keramaian yang tidak berguna. Hidup sehat dan makan yang sehat. Banyak istirahat. Dan ingat, jaga kesehatan untuk anak-anak kita, orang tua kita selalu. Salam sehat selalu.